Sahabat Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya dalam renungan harian GKI Kuitang bersama saya Pendeta Lindawati Dima. Sahabat, hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai ayat 8. Mari berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya. Ya Bapa, terima kasih atas kesempatan indah yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami boleh membaca Alkitab dan merenungkannya. Bersabdalah kepada kami, berikanlah kami tuntunan, berikanlah kami kekuatan untuk terus berjalan dalam terang Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat, inilah Injil Matius 6 ayat 1 sampai 8 demikian. Ingatlah, jangan kamu mengemalkan kesalehanmu di depan umum supaya dilihat orang, karena jika melakukan demikian kamu tidak memperoleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, ketika kamu berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah tiap orang yang suka memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Sahabat Kristus, hari ini bisa menjadi sebuah kesempatan istimewa ya, karena kita memasuki peringatan Rabu Abu. Kita diajak untuk bertobat dan selalu percaya kepada kasih Allah dalam kehidupan kita, kepada Injil yang mengabarkan bahwa Kristus membawa keselamatan. Ini berarti dalam perayaan ini, sahabat, kita menghayati lagi bahwa kesengsaraan Tuhan Yesus yang akan berujung pada kebangkitan dan kenaikannya ke sorga itu adalah sesuatu yang istimewa yang sudah kita terima. Mengikuti perayaan ini, sahabat, adalah wujud bahwa kita sudah ada di jalan yang benar di dalam kehidupan ini. Mengikuti teladan dan jalan keselamatan dari Dia. Dalam perayaan ini, sahabat, kita menyerahkan diri kepada Allah dan percaya bahwa dalam keadaan apapun, kita umat Tuhan akan setia membawa kebaikan dan damai sejahtera. Juga kabar keselamatan bagi dunia. Sahabat, itulah sebabnya kita yang mengakui bahwa kita ini abu mau bertobat dan mendapatkan keselamatan dari Injil Tuhan Yesus Kristus. Sahabat, namun harus diakui ya, bahwa ada saja orang yang memperingati Rabu Abu karena merayakan semua itu dengan drama, penorehan abu itu. Tentu salah ya sahabat jika kita berhenti pada drama, penorehan abu itu saja. Nah, sejajar dengan bacaan ini, hal seperti itulah yang kita hindari, yakni beribadah dengan kepalsuan. Apa artinya ibadah dengan kepalsuan? Sahabat, jika kita menonton drama TV atau layar lebar atau nonton di internet misalnya, kita akan melihat berbagai adegan dan harapannya dari drama itu, kita dapat melihat ringkasan dari kehidupan yang nantinya ada pesannya yang disampaikan yang membuat hidup kita dapat menjalani kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Drama itu dapat menjadikan kita yang melihat atau yang memerankannya mendapatkan peringatan akan makna kehidupan dan bagaimana
kita akan menjalaninya. Berbeda jika sebaliknya, jika hidup kita ini adalah drama, maka hidup dijalani dengan topeng, lalu kebenarannya justru disembunyikan. Kisah Alkitab mengatakan demikian, bahwa Tuhan tak menyukai jika kita justru menjalani hidup ini sebagai drama semata. Berpuasa dengan muka muram, memberi agar dilihat orang, berdoa di perempatan jalan. Apakah juga sahabat kita ini akan memakai baju putih dengan sayap di belakang dan mahkota di kepala untuk menunjukkan kesalehan? Tentu tidak, kan? Berteriak tentang kesalahan dan dosa orang lain, apakah tidak malu ya? Padahal mereka atau para Farisi itu dalam bacaan kita tadi ya, bahkan rela merampas dan korup pada harta para janda dan para orang miskin. Dengan jubah yang panjang dan doa di tengah jalan, itu semua adalah drama dalam kehidupan mereka untuk menutupi bahwa mereka berlaku dan berbuat kejam pada sesamanya. Ini kan jadi terbalik. Kehidupan malah dijadikan drama untuk melanggengkan kejahatan dari apa yang ada di hati dan pikiran, juga perbuatan buruk yang mereka sembunyikan. Drama ini dipakai dalam kehidupan untuk mengecoh sesamanya. Namun sahabat, dalam bacaan hari ini kita diingatkan bahwa jika kita melakukan drama seperti itu, maka sesungguhnya Tuhan tidak dapat tertipu, sahabat. Mengapa? Karena Tuhan mengenal hati setiap orang. Penghayatan ini membuat umat Kristen menyadari bahwa apa yang ada di dalam hati dan pikiran yang tersembunyi itu dan perbuatan yang ditutup-tutupi, sekalipun sekali lagi disembunyikan karena curangkah, karena jahatkah, maka sesungguhnya Tuhan mengetahuinya. Dan ini membuat umat Tuhan menjalani kehidupan yang sejajar dalam doa, sikap, dan juga perbuatannya. Hidup sebagai orang yang utuh jadinya, tidak terpecah kepribadiannya. Ketika ibadah pun, ketika dalam kehidupan sehari-hari, menjadi satu kesatuan. Nah, jika kita menyesali perbuatan dosa kita, maka demikianlah sesungguhnya kita. Kita tak mengejar dosa dan mau berjuang melakukan yang benar dan adil di hadapan Tuhan dalam keseharian hidup kita. Dengan penyesalan di ibadah Rabu Abu, kita pun sedang berkata bahwa kita mau hidup kuat di dalam Tuhan Yesus, berjuang sampai akhir hidup kita, dan yakin bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia ketika kita meneladani Tuhan. Dengan penerimaan diri, bagaimana adanya, dengan perjuangan, dengan dipenuhi syukur atas berbagai bentuk berkat, kasih, dan penyertaan Allah bagi kita. Kita lalu memilih hidup jujur, benar, sesuai dengan kehendaknya di hadapan Allah yang mengenal hati dan pikiran kita yang terdalam. Dengan ibadah Rabu Abu, kita memohon sahabat agar dijauhkan dari drama yang menyesatkan dan jauh dari kehendak Allah. Nah sahabat, marilah kita memohon kepada Tuhan, Tuhan tolonglah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kyrie eleison. Selamat Rabu Abu, Tuhan menyertai. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah kami menghayati setiap bentuk kehidupan kami sejajar dengan penghayatan kami dalam ibadah-ibadah kami. Kiranya kami boleh menerima segala bentuk kehidupan yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan sekalipun, untuk terus tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, sampai jumpa. Tuhan memberkati.